Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rahmi kami sampaikan pemirsa dan para muhibbin yang berbahagia. Hari ini saya Abdul Wafid bersama Gus Ali Asyar. Dalam bincang santai kita hari ini akan memperbincangkan tema membangun jiwa kepemimpinan. Kita Gus hari ini berada di bulan Juni, di mana 1 Juni kemarin ditetapkan sebagai Hari Pancasila, dan itu dirumuskan oleh pemimpin-pemimpin bangsa. Pertanyaannya, apakah setiap orang bisa menjadi pemimpin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia dengan potensi pemimpin. Setiap orang itu memiliki potensi menjadi pemimpin. Tentu potensinya ada yang besar, ada yang kecil. Itu hak prerogatif dari Allah. Kalau kita mengaca kepada para nabi dan rasul, maka ada nabi yang umatnya sedikit, ada yang banyak. Nabi Adam alaihissalam itu umatnya sekeluarganya, anak istrinya. Nabi Nuh juga belum banyak. Nabi Musa, Nabi Isa satu suku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya seluruh manusia. Jadi ada yang diamanai oleh Allah memimpin dalam skala yang besar, ada yang diamanai oleh Allah memimpin dalam skup yang kecil. Jadi begitu Allah menjadikan manusia dengan segala potensi kepemimpinannya dan dengan segala kerahasiaan Allah, sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ketika semua kita bisa menjadi pemimpin, baik dalam skala besar ataupun kecil, apa yang harus kita persiapkan untuk menjadi seorang pemimpin itu? Seorang pemimpin itu modal dasar yang harus disiapkan. Yang pertama adalah kesadaran menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini mental menjadi seorang pemimpin. Apa mental pemimpin itu? Satu, siap sakit. Seorang pemimpin itu harus siap sakit, siap menderita, siap dihina, siap dicaci dan dikritik orang. Karena dalam sejarah peradaban manusia tidak ada pemimpin itu yang semuanya dipuji 100% atau dicaci 100%. Jadi 50% memuji, 50% mencaci, 50% mencintai, 50% membenci. Itu sudah sejarah umat manusia. Siapapun itu, pemimpin yang baik, taruhlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang sempurna, itu yang mencintai juga banyak, kemudian yang membenci juga banyak. Baik dikala hidup beliau sampai saat beliau sudah wafat. Tokoh-tokoh yang menurut keyakinan kita itu kriminal, ya, mungkarot lah, orang yang jelek gitu. Itu juga yang mencintai 50%, yang membenci juga 50%. Ada seorang diktator yang amat terkenal namanya Adolf Hitler misalkan. Membunuh orang, menyerang negara lain dan seterusnya dan seterusnya. Yang membenci banyak, termasuk saya, panjenengan semua membenci karena perilakunya. Tapi jangan lupa yang mencintai juga banyak. Di Cina ada seorang diktator namanya Genghis Khan.
itu memporak-porandakan dunia Islam sampai menghancurkan kota Baghdad. Tapi jangan lupa, kita membenci, umat Islam sangat benci. Tetapi bagi bangsa Cina, Genghis Khan ini adalah seorang pahlawan. Jadi dicintai dan dibenci itu adalah dua sisi mata uang yang melekat kepada seorang pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemimpin harus memiliki tipe pembelajar. Terus belajar dari kesalahannya, terus belajar dari pujian orang, terus belajar dari caci maki orang. Sehingga kemudian kemampuannya ini menjadi terasah. Karena ingat, seorang pemimpin itu satu level di atas seorang manajer. Jadi pemimpin itu manajer plus. Apa bedanya? Seorang manajer itu orang yang bisa membagi tugas secara bagus, bisa mengatur tugas kepada anak buahnya secara bagus, bisa mengeksekusi sebuah program secara bagus. Itu adalah manajer. Seorang pemimpin bukan hanya itu, plus dia bisa menginspirasi, dia bisa mengayomi, dia bisa memberi teladan dalam banyak hal. Jadi seorang pemimpin harus menyiapkan dirinya siap sakit, siap belajar. Nah ini, sehingga paduan dari dua dasar kepemimpinan ini itu akan menciptakan seorang pemimpin yang tangguh. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita lihat para perumus Pancasila itu. Ada Soekarno, ada Mr. Supomo, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Kiai Wahid Hasim. Itu mereka seorang pemimpin. Mereka berjuang untuk bangsanya yang baru berdiri, tapi juga mereka memiliki sifat tenggang rasa. Kita tahu bagaimana ketika Piagam Jakarta itu sudah diputuskan oleh Panitia 9, kemudian para pemimpin dari Indonesia Timur yang mayoritas Nasrani tidak setuju kalau sila pertama dari Pancasila yang akan menjadi dasar kita itu ada kata-kata Islam. Kata-katanya kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah mereka tidak mau. Akhirnya para pemimpin Islam kemudian legowo, kata-kata itu dihilangkan menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti saat ini. Itulah pemimpin. Jadi ada sifat tenggang rasanya, ada sifat kepeloporannya, ada sifat inspirasinya, dan seterusnya. Selanjutnya Gus, ketika kita sudah mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin dan kita merasa kita sudah mampu untuk memimpin baik dalam skala kecil atau skala besar. Terus pertanyaannya, bolehkah kita mencalonkan diri atau memproklamirkan diri bahwa kita bisa menjadi pemimpin? Ya. Kalau yang dimaksud ini menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, maka dilihat konteksnya. Jadi hukum itu kan ditetapkan berdasarkan ilat yang menyertainya. Alasannya apa? Dia mencalonkan diri menjadi pemimpin itu. Kalau alasannya baik, maka boleh. Misalkan situasinya memang menuntut dia untuk maju. Sebab calon-calon yang lain itu sudah masyhur di masyarakat, itu kalau nanti jadi, maka akan membawa kepada kemafsadahan. Maka dia boleh, bahkan levelnya bisa naik menjadi wajib kalau situasinya demikian. Yang kedua, kalau niatnya itu tidak baik, maka tentu tidak boleh. Mencalonkan menjadi pemimpin niatnya untuk menaikkan status sosial. Karena sekarang yang paling gampang untuk naik status sosial itu menjadi pejabat. Sehingga banyak calon-calon pemimpin, baik level bupati, wali kota, anggota DPR, anggota DPD, itu ada jalan pintas untuk menjadi seorang pejabat dengan cara mencalonkan diri dengan segala potensi yang ia miliki. Ada yang potensinya kecil, ada yang potensinya besar.
Nah, kalau motifnya itu motif yang tidak baik, motif ingin jadi pejabat, ingin dihormati orang, ingin mendapat kekayaan dan lain sebagainya, tentu tidak diperbolehkan. Terima kasih Gus atas penjelasan yang sangat luas tadi. Pemirsa dan para muhibbin yang berbahagia, demikian bincang santai kita hari ini tentang tema membangun jiwa kepemimpinan. Ternyata kita adalah pemimpin, baik bagi diri kita sendiri, masyarakat kita, dan dalam skala besar yaitu bangsa dan bernegara. Muhibbin dan pemirsa yang berbahagia, demikian kajian atau bincang santai hari ini. Kami mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.